Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini sudah siap untuk beribadah bersama-sama? Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita berdoa dulu sama Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Jangan lupa untuk mematikan semua gadget yang lain sehingga ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa konsentrasi. Siap? Yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah ini. Engkau yang sertai, Engkau yang bantu kami untuk bisa berkonsentrasi. Kami membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang mau jadi pahlawan? Pahlawan yang bisa melawan dosa karena ada Yesus yang jadi panglima kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita mau menjadi anak-anak yang tidak ikut-ikutan untuk berbuat dosa. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, kita mau lebih lagi menari dan memuliakan Tuhan ya. Yuk, semuanya gerakan semua tubuhmu untuk memuji Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa.
Ayo, anak-anak yang berani tampil beda, kita mau lebih lagi menari, lebih semangat lagi ya. Nyanyi buat Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, kita mau tetap menjadi orang-orang yang berani tampil beda. Tetap berdoa dan memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita mau tetap menjadi berkat ya. Karena kita semua adalah orang-orang yang cinta sama Tuhan. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kemenangan akan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kau
Adik-adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolonglah kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa melakukannya seperti yang Tuhan Yesus mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Kalian semua, aku akan membuat hidup kalian jadi lebih enak. Jadi lebih enak. Apakah kamu mau apapun juga yang kamu suka? Kamu tahu tidak? Di toko yang itu tadi, kan temboknya dari kaca. Ada barang bagus di baliknya. Nah, gimana kalau kamu tarik tangan papa atau mama kamu balik lagi ke depan toko itu? Kamu tarik. Kamu tunjuk barang yang tadi kamu mau. Aku tahu kamu mau barang yang tadi kan? Tarik tangan papa mama kamu, balik. Gimana? Bagus kan barangnya? Coba bilang minta beliin. Kurang keras. Kalau perlu teriak. Nangis. Paksain. Belum bisa juga? Kakinya dipukul-pukulin ke bawah. Kalau perlu duduk sambil kakinya ditendang-tendang. Bikin malu. Guling-gulingan. Papi mami kamu, papa mama kamu sudah mulai malu sama orang-orang toko di situ. Dan kamu tinggal tambahin lagi nangisnya. Akhirnya kamu dibeliin juga. Mainannya akhirnya dibawa ke mbak yang ada di tempat meja hitung-hitung pembayaran. Akhirnya kamu berhasil beli mainan yang tadinya papa mama kamu tidak mau membelikannya. Yes, kamu berhasil mengikuti cara aku. Berhasil! Aku si jahat. Memang selalu berusaha melakukan yang kamu semua mau. Walaupun disebutnya si jahat, tapi yang namanya iblis kelihatannya tidak betul-betul menyeramkan. Tidak selalu yang namanya iblis itu pakai jubah hitam begini. Tidak selalu yang namanya iblis mukanya serem. Tidak selalu yang namanya iblis itu ada gambar naga di bajunya. Tidak begitu teman-teman. Kadang-kadang iblis bisa masuk ke mainan yang kita pengen. Seperti cerita tadi. Iblis masuk ke mainan yang kita mau sampai bikin kita nggak tahan. Yang tadinya papa mama bilang, mainan kamu sudah banyak sayang. Nanti belinya minggu depan. Sekarang papa nggak mau beliin. Tapi kamu lebih mendengarkan kata-katanya si jahat yaitu iblis. Dan kamu bikin supaya gimana caranya papa mama kamu malu sama orang toko karena kamu nangisnya keterlaluan. Bikin malu, udah ditinggal berapa langkah tetap aja bikin malu. Kalau ditinggalkan, kamunya sendirian, papa mama kamu juga yang khawatir kalau kamu kenapa-napa di toko sambil nangis. Akhirnya kamu dibeliin mainan yang kamu mau padahal dilarang. Apakah kamu suka mengikuti kata-kata si iblis jahat? Kelihatannya asik ya. Waktu iblisnya duduk di kuping kamu membisikkan supaya kamu makin jadi nangisnya, makin jadi kakinya, makin jadi gerakan-gerakan yang bikin malu. Kelihatannya berhasil dibeliin kan? Tapi berarti kamu lebih memilih taat kepada iblis yang tidak mau kamu taat kepada Tuhan Allah. Nah, seperti cerita ini teman-teman. Twing! Di Alkitab, suatu kali bangsa Israel, ya kita tahu teman-teman, setiap kali dengar cerita bangsa Israel, mereka itu hidupnya tidak menetap di satu tempat. Mereka berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Mereka pergi bareng-bareng. Enak juga ya, jadi nggak bosen. Tapi masalahnya kalau sering berpindah-pindah tempat, mereka jadi ketemu sama orang-orang baru di tempat yang baru juga. Dan mereka
berkenalan. Berkenalannya bukan cuma salaman teman-teman. Emang kenapa sih Kak? Kalau misalnya ketemuan sama orang baru terus berteman, berkenalan, emang nggak boleh? Boleh teman-teman, makin banyak teman makin baik. Tapi masalahnya kali ini bangsa Israel ada dan datang di satu tempat yang namanya Moab. Tulisannya M-O-A-B, Moab. Nah, waktu di Moab sana pastinya orang-orang Israel kenalan sama orang Moab. Dan yang laki-laki ada juga yang perempuan. Terus orang-orang Israel yang laki-laki berteman sama perempuan-perempuan dari Moab. Perempuan-perempuan yang ada orang Moab. Mereka berteman dekat banget. Emangnya kenapa Kak berteman dekat banget Kak? Masalahnya perempuan dari tempat yang namanya Moab itu Tuhannya bukan Tuhannya orang Israel. Kalau Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhannya kakak, sama dengan Tuhannya kamu. Tuhan Allah yang ada di surga. Tapi Tuhannya perempuan-perempuan dan semua orang Moab namanya Baal Peor. B-A-A-L-P-E-O-R. Baal Peor. Kenapa disebutnya Tuhan juga? Menurut orang-orang Moab itu Tuhannya mereka. Namanya Baal Peor. Mungkin juga ada patung-patungnya berbentuk apa kakak juga belum pernah lihat. Dan karena orang-orang Israel, terutama laki-laki Israel berteman sama perempuan-perempuan yang adalah orang Moab, jadi ikut-ikutan menyembah, berdoa kepada patung-patungnya dan Tuhan yang namanya Baal Peor itu. Bukan Tuhan yang benar-benar ada, bukan Tuhan yang sama dengan Tuhannya kita. Jadi bukan cuma itu, karena laki-laki di Israel menyembah kepada Tuhannya orang-orang Moab, akhirnya lama-lama orang-orang di Israel tidak lagi mau taat, tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhannya mereka, Allah yang ada di surga yang adalah Tuhan kita juga. Mereka tidak mau lagi taat. Mereka ikut-ikutan bukan cuma menyembah Baal Peor itu teman-teman. Mereka juga ikutan berbuat dosa. Berbuat dosanya apa ya? Aduh teman-teman, kalau kakak ceritakan perbuatan dosanya mereka, Tuhan saja murka. Murka itu apa kak? Yang namanya murka itu lebih marah daripada marah. Jadi yang namanya Tuhan itu murka kepada orang-orang Israel, terutama kepada laki-laki Israel yang berteman sama perempuan dari Moab. Jadi lebih marah dari marah yang namanya Tuhan. Dan dosanya yang dilakukan laki-laki Israel berbarengan dengan perempuan-perempuan Moab, kakak Audi tidak bisa menceritakannya ke kamu. Terlalu menjijikkan. Kalau Tuhan aja jijik, berarti sudah keterlaluan dosanya. Kakak Audi tidak bisa menceritakannya. Nanti takut-takutnya perut kamu tidak enak. Kepala kamu pusing mendengarnya. Pokoknya dosanya yang dilakukan orang Israel bersama dengan perempuan-perempuan Moab menjijikkan. Bleh. Teman-teman. Tapi teman-teman tahu kan, seringkali kenyataannya kita lupa buat taat sama Tuhan. Kita lebih memilih taat kepada si jahat. Kita lebih memilih taat kepada iblis. Karena seringkali iblis munculnya ketemu kita tidak dalam bentuk yang menyeramkan. Kalau iblis datangnya dalam bentuk yang menyeramkan, misalnya kepalanya ada tanduknya, giginya panjang, matanya cuma 1 atau mungkin 3, dan badannya berbentuk kambing, buntutnya seperti panah. Mungkin kamu takut, kamu tidak mau taat sama iblis yang kayak gitu seremnya. Tapi kenyataannya kamu seringkali didatangin sama iblis dalam bentuk yang kamu pikir itu bukan iblis. Contohnya yang tadi kakak ceritain, iblisnya masuk ke mainan.
Sampai-sampai kamu tidak taat, akhirnya dibelikan mainan dengan terpaksa sama papa mama karena kamu berhasil ngambek diajarin sama iblis. Kadang-kadang lagi iblisnya munculnya di game yang namanya gadget. Macam-macam ya, nggak perlu kakak sebutin. Karena iblisnya masuk ke situ, kamu lebih senang buka game gadget daripada buka buku PR. Padahal itu jamnya kamu harusnya mengerjakan PR. Kadang-kadang lagi kamu harusnya mentaati apa kata papa mama supaya jangan makan es krim. Karena kalau kamu makan es krim, kamu batuk, radang tenggorokan, lehernya sakit dan kamu pilek. Tapi ternyata iblisnya sudah masuk ke es krim. Jadi kayaknya tuh nggak tahu ya kak, es krim yang warnanya pink sama putih sama coklat. Kayaknya tuh terus sudah gitu bentuknya Mickey Mouse lagi. Sengaja pabriknya bikin es krim bentuknya Mickey Mouse supaya kamu tambah jadi lagi nggak taatnya. Tangan itu. Kamu lebih pilih tidak taat sama papa mama, tidak taat sama Tuhan cuma gara-gara iblisnya sudah masuk ke dalam es krim. Nggak tahu cara masuknya gimana. Yang jelas kamu lebih pilih taat sama iblis. Dan kalau pertama-tama berbuat dosa, Tuhan masih ya namanya juga anak-anak gitu. Tidak teman-teman, Tuhan Allah tidak suka yang namanya dosa apapun. Dosa kecil sama dosa besar sama saja, Tuhan tidak suka. Tidak ada yang bilang, nggak apa-apa masih kecil. Namanya juga anak-anak, kalau berbuat dosa, kalau nangis depan orang minta dibeliin sesuatu malah jadi tambah lucu. Lucu, nangisnya kenapa sayang? Tidak, dosa besar, dosa kecil sama-sama menjijikkan di mata Tuhan. Dosa itu apa sih Kakak Audi? Dosa itu semua yang kita lakukan yang Tuhan Allah, Tuhan Yesus tidak suka. Dan dosa bikin hidup kita jauh sama Tuhan. Kita nggak taat lagi, kita tidak bisa lagi ditolong Tuhan seperti harusnya. Jadi dan hidup kita juga jadi tambah hancur berantakan gara-gara berdosa kepada Tuhan. Akhir-akhirnya orang Israel yang tadi berbuat dosa bikin Tuhan lebih marah dari marah. Bapak Musa sama orang-orang yang ada di sana, pemimpin Israel, ibu-ibu, bapak-bapak yang lain akhirnya pergi ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu kalau kayak sekarang tempat ibadahnya kita yang disebut gereja. Tapi dulu bentuknya seperti kemah tapi tenda kotak. Mereka berkumpul di situ, mereka menangis minta ampun sama Tuhan. Minta ampun itu artinya lebih daripada minta maaf untuk kesalahan yang besar-besar. Karena tadi Tuhan lebih marah dari marah. Akhirnya mereka berdoa sambil nangis-nangis. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dosa kami keterlaluan. Kau sudah jijik pada kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Mereka nangis. Waktu mereka lagi nangis-nangis Tuhan sudah senang. Orang-orang Israel mulai ingat harus minta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Lagi mereka berdoa, Tuhan pikir sudah senang-senang. Ada satu orang yang sedang berbuat dosa berjalan di depan orang-orang yang sudah berdoa itu. Berjalan di dekat orang-orang yang sedang berdoa. Sekali lagi berbuat dosanya apa sih Kak Audi? Aku tidak mau menceritakannya, dosanya menjijikan. Dan waktu orang Israel berdoa minta ampun, tapi ada satu orang Israel sama perempuan yang bukan orang Israel berbuat jahat lagi jalan sambil berbuat jahat. Sambil berjalannya sepertinya tidak karu-karuan. Berdosa, kita berdosa. Sambil mereka begitu, dari yang lagi tengah berdoa tadi, ada satu orang namanya Pinehas.
Nanti tulisannya keluar, Pinehas. Yang namanya Pinehas itu cucunya Bapak Harun. Kenapa dengan Pinehas? Lagi orang-orang berdoa minta ampun sama Tuhan, mau bikin Tuhan senang dan mengampuni orang Israel. Masih ada satu orang Israel berbuat dosa, jalan di tengah orang berdoa sama perempuan yang bukan orang Israel. Begitu Pinehas kesalnya gara-gara mengganggu orang berdoa dengan berbuat dosa, takutnya Tuhan malah jadi berubah marah lagi, murka lagi. Pinehas langsung ambil benda yang bentuknya panjang, ujungnya tajam, dilempar tepat kena badannya orang itu berdua. Apa yang terjadi dengan orang itu? Kakak tidak bisa menceritakannya lagi. Tapi yang kakak bayangkan, mereka berdua yang sedang berbuat dosa di tengah orang Israel yang berdoa minta ampun, cuma berteriak. Yang perempuannya juga. Mereka terjatuh. Tidak tahu lagi kabarnya seperti apa. Apakah yang namanya Pinehas jahat? Tidak. Dia justru membuat marahnya Tuhan, murkanya Tuhan yang lebih marah dari marah itu jadi selesai. Karena orang yang tadi berbuat dosa di tengah-tengah orang Israel yang lagi berdoa, itu bikin Tuhan tambah marah lagi. Tambah marah lagi, tambah murka lagi. Tidak bisa digambarkan murkanya Tuhan, marahnya Tuhan seperti apa. Dan dengan orang itu sudah jatuh dua-duanya, karena tadi dilempar sama benda yang panjang ujungnya lancip dan tajam, Tuhan berkata kepada Bapak Musa, pemimpinnya orang Israel, "Kau lihat Musa, Pinehas, dia berbuat menyenangkan aku." Menyenangkan karena bikin orang jadi jatuh tadi teriak? Bukan, karena menyenangkan Tuhan bikin doanya orang Israel jadi diterima. Karena tadi doanya dibikin kotor sama orang berbuat dosa. Sekarang orang yang berbuat dosanya sudah jatuh dengan berteriak tadi kesakitan. Jadi dosa orang-orang Israel sudah selesai. Dan dosanya diampuni sama Tuhan Allah. Teman-teman, kita bisa jadi mungkin atau pasti tidak pernah berbuat dosa seperti yang orang Israel lakukan. Tapi tadi kakak sudah bilang dosa kecil sama dosa yang besar sama saja. Dan kalau kamu masih menyimpan dosa, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga kalau sudah tidak tinggal di dunia ini lagi. Dan kamu tahu teman-teman, gara-gara dosa, hidup kita jauh dari Tuhan dan hidup kita jadi makin hancur. Dan Tuhan jadi sedih. Gimana ya caranya supaya hidup kita jadi tidak berdosa lagi? Apakah kamu mau taat kepada Tuhan, tidak taat kepada iblis? Kamu nggak bisa bilang, "Kakak, aku nggak taat sama Tuhan sih, tapi aku juga nggak taat sama iblis." Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu di tengah-tengah. Tidak pilih Tuhan, tidak pilih iblis. Tidak mungkin. Kalau kamu sedang tidak taat sama Tuhan, pasti itu kamu sedang tidak taat sama Tuhan, berarti kamu taat sama iblis. Sekarang Tuhan Yesus punya jawaban cara membuat dosa kamu jadi bersih. Tuhan Allah mengirimkan yang namanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan Allah sendiri juga. Turun ke dunia ini dirayakan dengan hari Natal, tapi setelah besar dia mau mati, disalibkan di atas yang namanya kayu salib. Tentunya salibnya lebih berat daripada salib ini dan kasar. Badan Tuhan Yesus dihancurkan, Tuhan Yesus disiksa, dipaku kaki dan tangannya, kepalanya pakai mahkota duri, bagian pinggangnya ditusuk sampai ke dalam, dikuburkan. Tapi hari ketiga Tuhan Yesusnya hidup lagi. Semua itu dia lakukan cuma untuk menghapus dosa kita semua. Kalau dosa kita sudah berhasil dihapus, kita bisa tinggal bersama dengan Dia. Jadi sekarang kita berdoa, minta ampun semua dosa-dosa kita yang banyak minta dihapuskan,
dan katakan kita percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib, dikuburkan dan hidup lagi hari ketiga untuk menghapus dosa kita. Ikuti Kakak Audi berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang saya mengaku dosa-dosa saya sangat banyak. Saya sering tidak taat pada papa mama, pada guru di sekolah, pada pembina sekolah minggu, pada kakak-kakak saya. Saya sering jahat kepada adik saya. Dosa saya banyak Tuhan. Sekarang saya minta ampun supaya Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mau mati disalibkan, dihancurin badannya supaya menghapus dosa saya yang seharusnya saya dihukum. Tuhan Yesus juga sudah dikuburkan tapi hidup lagi hari ketiga dan naik ke surga, menyediakan tempat tinggal buat saya kalau sudah nanti tidak di dunia ini, yang dosanya saya sudah dihapuskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah, masuklah ke dalam hati saya, jagai hati saya supaya saya bisa taat kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita ingat ya, di televisi ada satu iklan yang bilang gini, Venice, percaya pink, lupakan noda. Kalau cuma pink aja, warna pink tahu ya, merah muda. Yang namanya warna pink cuma bisa menghapus noda pakaian. Kata iklan ini, bisa menghapus noda yang paling kotor sekalipun. Tapi kalau yang paling kotornya adalah dosa yang ada di hati kita gimana? Hidup kita jadi hitam kayak gini nih, lebih hitam dari kain ini, sebadan-badan karena dosa. Tenang aja, tadi kita sudah berdoa minta ampun karena dosa kita banyak dan percaya Tuhan Yesus mati di salib, hidup lagi hari ketiga, naik ke surga dan minta masuk ke dalam hati kita. Sekarang buktinya mana ya? Kalau sudah hati kita dibersihkan, lebih putih daripada lembaran hati ini, yang namanya iblis seperti kucing kecil yang melihat lantai yang baru saja selesai dipel. Dia lewat lagi, dikotorin lagi, makin senang dia. Iblis juga lihat, hatinya Audi sudah bersih, aku mau masuk lagi. Tapi kamu bilang, tidak iblis, hati saya sudah tidak ada tempat lagi buat kamu. Tidak percaya, mana buktinya? Kamu setiap kali mendengar firman Tuhan, ini ada Alkitab ya. Firman Tuhan seperti ini, setiap kali kamu dengar, kamu simpan di hati kamu. Kamu masukkan. Kamu masukkan. Kalau sudah kamu masukkan, firmannya disimpan. Lama-lama hati kamu tidak ada tempat lagi buat iblis karena sudah penuh dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Waktu iblis mau paksa buka, mana buktinya? Kalau hati kamu sudah tidak ada tempat lagi buat aku masuk. 1, 2, 3. Tada! Tengah-tengahnya ada Tuhan Yesus dan bersinar-sinar. Wah, bercahaya. Iblis tidak bisa masuk lagi karena ada Tuhan Yesus dan ada firman Tuhan di dalamnya. Jadi, jangan lupa terus kerjakan gemanya dan yang paling penting, tetap selalu taat sama Tuhan dan lakukan semua firman Tuhan yang kamu dengar. Gitu ya adik-adik ya. Sekarang kita mau menghafal ayatnya. Sekarang kita bacanya dari huruf Y. Minggu lalu dari huruf Y ya. Sekarang dari huruf Y juga. Tapi bentuk huruf Y-nya kita bentuknya kayak gini. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari jempol seperti tulisan huruf Y. Yohanes. Tapi di Alkitab di bagian belakang Yohanesnya ada 2. Ada Yohanes yang Yohanes aja, ada Yohanesnya yang ada 1, 2, 3-nya depannya. Ini Yohanesnya 1 Yohanes. Ulang ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ulang lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Bunyinya, setiap orang yang
berbuat dosa. Ingat ya, gerakannya begini karena dosa bikin hidup kita hancur berantakan. Ulang lagi. Setiap orang, kita kan orang ya, yang berbuat dosa, melanggar Allah. Melanggar Allah artinya tidak taat pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan Yesus, tidak taat pada Tuhan Allah. Ulang lagi ya dari depan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, betul. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar Allah. Melanggar Allah tuh nggak taat, jadi makin jauh sama Tuhan Allah. Ngerti ya adik-adik ya? Dihafalkan di rumah. Kalau belum ingat, dimundurin lagi videonya. Atau yang sudah baca, kita baca dari Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke, kalau sekarang kita berjanji sama Tuhan, kita tidak mau seperti orang Israel yang berbuat dosa lagi. Kita mau taat kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau melakukan firman Tuhan. Saya sudah berdoa, minta hatinya dihapuskan. Saya juga mau supaya setelah ini saya bisa tetap menjaga hati saya tetap bersih dengan cara mentaati firman Tuhan dan melakukan hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Satu lagi teman-teman, kakak bawa ini loh teman-teman, ulat, kepompong, kupu-kupu. Tadi Tuhan jijik sama dosanya orang Israel. Kalau kamu nggak sengaja lagi duduk tiba-tiba ada ulat, kamu pasti jijik dan menjerit, Atel. Tapi kalau sudah diubah jadi kupu-kupu, biasanya anak kecil juga senang. Kupu, mau ditangkap. Jadi kita tidak mau menjijikkan di mata Tuhan, tidak mau menjijikkan di mata mami papi, tidak mau menjijikkan di mata semua orang, karena kita mau disukai Tuhan seperti kita suka kupu-kupu. Kita mau diubahkan Tuhan. Yang tadi sudah berdoa minta dosanya dihapus, dijaga ya supaya hatinya bersih. Terima kasih teman-teman Bethel Kids. God bless you. Ayat 7. Buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin.
adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Shalom adik-adik, udah mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Yuk, Kak Yohana tunjukin aktivitas minggu ini. Jadi, sekarang kita mau bikin ini nih, gambar hati yang ada tulisan Tuhan Yesusnya. Yang perlu adik-adik siapin, yang pertama ada kertas lipat, terus spidol, pensil, terus ada lem, yang terakhir ada gunting. Nah, adik-adik, ini Kak Yohana kertas lipatnya pakai warna merah ya. Nah, ini dilipat jadi 2 kayak gini. Nah, udah, jadi kalau dibuka ada bekas lipatannya di tengah. Kalau udah dari bekas lipatan yang di tengah, kita gambar hati. Nah, kayak gini. Terus udah digambar, lalu kita gunting gambar hatinya. Kita gunting, ikutin garisnya. Nah, udah digunting, jadinya kayak gini. Terus kita lipat lagi. Ikutin bekas lipatan yang tadi. Kayak gitu. Terus kita mau gambar garis. Nah, 2 garis, satu di bawah, satunya lagi di atasnya. Kayak gini, kita mau bikin jendelanya. Kalau udah digaris, terus digunting, ikutin garisnya. Nah, jadinya kayak gini. Tuh, tengahnya jadi bolong kayak gini. Nah, kalau udah, kita mau gunting yang di tengahnya. Nah, gunting kayak gini. Nah, digunting di tengahnya. Nah, oke. Nah, jadi bisa dibuka kayak gini. Ya. Nah, terus buat tulisannya kita mau pakai kertas bekas potongan gambar hati yang tadi. Nah, kita gambar kotak aja di sini. Nah, kita gambar kotak kayak gini. Nah, kalau udah digambar kotaknya, terus kita gunting. Ikutin garisnya. Nah, kayak gini. Kalau udah digunting, nanti kita mau tempel di sini. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita kasih lem di pinggir-pinggirnya, di samping-sampingnya aja, jangan di tengahnya ya, supaya nanti jendelanya bisa dibuka. Nah, kayak gini, kasih lem di sampingnya aja. Kalau udah dilem samping-sampingnya, terus kita tempelin kertas yang tadi, bagian putihnya ya.
yang ditempel. Nah, jadi kayak gini. Nah, supaya pas dibuka, nah bagian putihnya deh yang bisa dibuka. Kayak gitu. Nah, terus kita mau tulis Yesus di tengahnya. Nah, di sini di bagian yang putihnya. Artinya apa? Kenapa kita tulis Yesus di bagian tengahnya? Nah, artinya itu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu sudah ada di dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk tidak melakukan dosa lagi. Kita nggak nakal lagi, kita bisa jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut sama orang tua. Nah, kalau udah ditulis di tengahnya, sekarang kita mau gambar jendela nih di bagian yang tadi dilipat. Nah, bikin kotak aja kayak gini. Nah, terus dalamnya juga kita gambar kotak. Nah, kalau udah, terus di tengahnya juga kita kasih garis. Kayak gini gambarnya. Nah, jadi kayak jendela. Terus kita gambar lagi di bagian yang sebelah kirinya. Nah, udah deh, selesai gambar jendelanya. Jadi, jendelanya bisa dibuka dan di dalamnya ada tulisan Tuhan Yesus. Nah, kalau udah selesai, adik-adik boleh hias nih sesuka hati. Nah, kalau kayak Yohana ini hias pakai gambar hati lagi tapi kecil-kecil, terus banyak nih. Gambar kayak gini di sebelah kanan, di sebelah kiri, sampai lumayan penuh. Terus kalau udah, kayak Yohana kasih nama. Udah deh, selesai. Jangan lupa dikerjakan ya. Dadah, shalom. Nah, dengan demikian berakhirlah ibadah kita di hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas, mengingat ayat hafalan, dan yang paling penting melakukan apa yang sudah diajarkan hari ini. Yuk sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh selesai beribadah. Kami sudah belajar, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, kami sudah membuat aktivitas. Kiranya Engkau yang terus memperlengkapi kami dan membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dengar-dengaran akan Engkau, dan kami juga berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah dan kami berharap kepadamu, dan kami mau menerima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan. Ayat 7. Usahakanlah kerajaan kota, kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah sejahtera kota, kamu aku buang. Oh, nama saya Alexander Aski Nathanael. Ayat hafalan minggu ini Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Thank you. Bye. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang. Amin. Dadah. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin.
kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia ayat 9 usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dan berdoa kepada kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana tempat kamu aku buang. Doakanlah untuk kota itu bagi Tuhan. Amin. Bye. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan
Jeremiah verse 29 verse 7. Seek the peace and prosperity of this city to which I have carried you into exile. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Karena kesejahteraan kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota tersebut kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a.
Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih, dadah. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana-mana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29
ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan doakanlah kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.